Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan keberkahannya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka untuk mendengarkan materi presentasi dari saya berkenaan dengan hadis-hadis politik sesuai dengan mata kuliah pelajaran hadis. Baik, yang saya hormati yaitu Bapak Atoila MA dan teman-teman dan yang saya sayangi yaitu teman-teman semuanya dan kakak kelas saya juga. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Antara Agama dan Negara. Sebelum saya meneliti untuk mengkaji daripada bagaimana hubungan antara agama dan negara, terlebih dahulu saya mengumpulkan data-data yang ada. Dan di sini saya simpulkan secara singkat, ternyata saya dapat merumuskan sebuah masalah. Yang pertama, bagaimana apakah definisi daripada hadis agama dan negara itu. Kemudian yang rumusan yang kedua adalah bagaimana hubungan penjelasan hadis dan kualitas hadisnya tentang antara agama dan negara itu. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah pandangan para tokoh keagamaan mengenai antara agama dan negara tersebut. Dari hasil rumusan masalah, maka yang pertama kali yang akan kita kaji adalah definisi daripada hadis agama dan negara itu. Sebelum kita mengkaji, kita harus tahu dulu apa definisi daripada itu semua. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah hadis. Hadis adalah dalam kitab hadis yaitu ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qauliyah au fi'aliyah au taqririyah. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya, ketetapannya. Jadi apa yang ada pada nabi, pada masa nabi, apa yang dilakukan nabi, apa yang diperkatakan nabi itu namanya hadis. Ya, kalau dalam disandarkan pada sahabat itu bukan hadis tapi hadis mauquf karena disandarkan pada para sahabat. Baik. Kemudian yang kedua adalah agama. Agama dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, dijelaskan di situ bahwa agama artinya ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta manusia dan lingkungannya. Artinya, agama adalah sistem yang dapat mengatur kehidupan manusia, keimanan manusia kepada Tuhannya dalam peribadatannya. Jadi setiap manusia punya agama masing-masing. Tetapi agama yang dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah Islam. Agama yang paling sempurna adalah Islam. Sebagaimana firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang baik di sisiku adalah Islam. Kemudian yang ketiga adalah negara. Negara dalam kamus hukum di situ negara mengandung pengertian yang banyak. Yang pertama adalah negara artinya organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Artinya, dalam negara itu dipimpin oleh satu orang yang memimpin negara tersebut, yakni yang kita sebut sekarang ini adalah presiden dan menteri-menteri lainnya. Yang kedua, kelompok negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang organisasi di bawah lembaga politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Artinya, kelompok yang diduduki dalam wilayah, artinya setiap manusia pasti menduduki suatu wilayah. Dalam wilayah itu ada organisasi yang berupa lembaga politik, yang mana mereka dapat eh, menentukan tujuan nasional, artinya kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai agama dan negara? Dan bagaimanakah takris hadis dalam teks agama dan negara? Dan bagaimanakah kualitas hadis tersebut? Dan bagaimanakah penjelasan daripada kedua hadis tersebut? Di sini kita akan langsung saja membahasakan hadisnya. Jadi selama saya dalam pencarian tidak dapat ditemukan hadis yang berkaitan dengan agama dan negara dalam satu hadis. Tetapi yang saya temukan di sini adalah hadis secara terpisah, agama dan negara. Tetapi kebanyakan negara itu tidak ditemukan sama sekali dalam kitab hadis. Negara yang ditemukan dalam kitab hadis itu kebanyakan berkaitan dengan Madinah dan Mekah. Tapi kita ambil aja, nanti kita hubungkan bagaimana hubungan antara keduanya. Baik, pertama tentang agama. Tentang agama, hadisnya adalah haddatsana Muhammad bin Abbad al-Maki, haddatsana Sufyan qala qultu li Suhail inna amrun haddatsana anil Qaqai an abika qala wa raja'tu an ruskita anni rajulan qala faqala sami'tu minal ladzina sami'uhu minhu abi kana sadiqan lahu bisammi summa haddatsana Sufyan an Suhaili an Atha ibn Yazid an Tamimid Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala walillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad al-Maki, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata, saya berkata kepada Suhail bahwa Amru menceritakan kepada kami dari Al-Qaqo, dari bapakmu, dia berkata, dan aku berharap agar satu perawi jatuh dariku. Amru berkata, lalu Al-Qaqo berkata, saya mendengarnya dari orang yang bapakku pernah mendengar darinya. Dia adalah temannya di Syam, yaitu bumi Syam. Kemudian telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail, dari Atha bin Yazid, dari Tamim ad-Dari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam, yaitu masyarakat yang awam. Hadis riwayat Muslim. Jadi saya mencari hadis ini dalam kitab Mu'jam Mufahras, itu terdapat dalam juz 2 dalam dengan lafaz dal, yakni ad-din, ditemukan pada halaman 165 dengan bunyi matan dalam kitab Mu'jam Mufahras, yaitu ad-dinun nasiha. Baik, yang kemudian hadis kedua adalah tentang negara. Hadis tentang negara, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Humaydu annahu sami'a Anasan radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah aw da'a naqata wa in kana dabbah harwaqaha qala Abu Abdillah Jadal Haris bin Umar an Humaid harwaqaha min hubbaha. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail an Humaidi an Anas qala judarat taba'ul Harisu bin Umair. Artinya, jadi cara singkatnya artinya, telah menceritakan kepada kami Sa'id Abu Maryam bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepada saya Humaid bahwa dia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bila pulang dari berpergian dan melihat dataran tinggi di kota Madinah, beliau mempercepat jalan unta beliau dan beliau menunggang hewan lain beliau memasunya. Maksudnya Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika pulang
beliau melihat suatu dataran tinggi, yaitu kota Madinah. Karena melihat kota Madinah, beliau langsung memacu kudanya atau untanya, kontak yang lain dipacunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan selanjutnya oleh Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, Al-Haris bin Umar dari Humaid, beliau memacunya karena kecintaannya kepada negeri Madinah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat dataran tinggi, beliau tahu itu kota Madinah, kota yang beliau sangat cinta. Karena kecintaan beliau terhadap negeri itu, maka beliau pun pergi ke negeri itu dengan cepat, yaitu memacu kuda-kudanya. Baik, sekarang kita sudah hadis ini saya cari dalam kitab Mu'jam Mufaras dengan kata dal, yaitu dab, dalam jilid 2 ditemukan pada halaman 106 dengan bunyinya dabbatan harwakaha min hubbaha. Hadis ini ditemukan pada Sunan At-Tirmizi, Bukhari. Bisa dilihat dalam makalah, sudah saya cantumkan di footnote ya. Baik, kemudian takris hadis pertama tadi tentang agama, yaitu riwayatnya sanad pertama adalah Muhammad bin Abbad bin Ibrikon, wafat 234. Para ulama seperti Hajar al-Asqalani, Ibnu Hibban mengatakan saduk atau sikoh. Kemudian Sufyan bin Uyainah bin Abi Amrun dinilai oleh ulama bernilai sikoh sabat. Sikoh sabat artinya dipercaya dan hafalannya bagus. Kemudian Amr bin Dinar al-Asram, seperti Abu Hatim, Abu Zur'a al-Asjali, Hajar al-Asqalani menilai kepada beliau itu sikoh juga. Kemudian sanad yang keempat yaitu Al-Qaqa bin Hakim, dinilai sikoh juga. Kemudian Ja'wan dinilai sikoh juga. Kemudian Atta bin Najib dinilai sikoh juga. Kemudian Tamim bin Aus bin Qoriza bin Sa'id Tamim dari nama singkatnya, beliau dinilai oleh para ulama yaitu sahabat sebagai sanad ketujuh riwayat pertama. Sementara antara guru dan murid saling berhubungan. Antara sanad satu sanad kedua itu saling berhubungan. Artinya punya keterkaitan sanad pertama sanad kedua itu guru dan murid, seperti Tamim bin Aus Al-Qoriza atau bin Yazid itu ketemu antara guru dan muridnya. Cuman ada satu orang yang tidak diketahui kapan ia wafatnya, yaitu Al-Qaqa bin Hakim. Akan tetapi itu tidak mengurangi kualitasnya, sebab banyak yang menilainya sikoh. Dengan demikian sanad dalam riwayat Bukhari ini dapat dikatakan sahih sanadnya. Kemudian takris sanad hadis kedua tentang negara, yaitu ada dua jalur. Jalur pertama itu ada 4 orang yang hadisnya dari Anas bin Malik, itu sanadnya sikoh. Kemudian jalur kedua ada 4 orang dengan sanad dari Anas bin Malik juga, itu dinilai sikoh. Kesimpulannya dari keterangan di atas dari dua jalur tadi, yaitu hadis Bukhari dalam satu hadis yang jalur pertama penjelasan Nabi memacu kudanya, dan jalur kedua memberi penjelasan untuk jalur pertama, yaitu bukti cinta Nabi kepada negaranya, yaitu negeri Madinah. Kemudian dari hasil analisis penulis, semua berkualitas sikoh. Hanya saja di jalur pertama ada seorang yang tak diketahui kapan tahun ia wafat. Namun bukanlah masalah, sebab ia banyak ulama menilainya sikoh. Kemudian dari segi matan kedua hadis di atas saling berhubungan. Kedua hadis tadi saling berhubungan dengan hadis lain. Seperti hadis kedua itu ada dalam hadis yang serupa dalam riwayat lain seperti At-Tirmizi nomor 3363, dalam riwayat Ahmad di nomor 12.158, dan di Bukhari juga ada. Dan hadis itu juga sangat relevan dengan hadis yang di atas. Setelah itu terkait dengan Al-Quran juga relevan
yang mana dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan kata ad-din, yaitu agama, dan juga kata negara yang banyak dijumpai dengan kata al-balad, artinya negeri atau negara. Itu menandakan bahwa matan dari kedua hadis itu saling berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian kualitas hadisnya apa? Dari hasil takris yang dibuat secara singkat di atas dapat disimpulkan: pertama, setiap sanad saling bertemu antara guru dan muridnya. Kedua, walau ada yang mudalis, tetapi banyak ulama menilainya sikoh, sehingga Hajar al-Asqalani memberi penilaiannya sikoh mudalis. Hal itu berarti dapat diterima. Kemudian yang ketiga, terdapat satu rawi yang tak diketahui, namun itu bukanlah masalah sebab rawi tersebut sikoh, dan terlebih lagi ia bukan dari bagian tadlis. Kemudian yang keempat, dari segi matan sangat relevan dari substansinya, seperti hadis pendukung, relevan dengan Al-Quran, sejarah, dan logika. Kemudian yang kelima, dari hasil penelitian 1-4 tadi, maka dua hadis di atas dapat dikatakan hadis ini bernilai sahih. Kemudian penjelasan hadis. Penjelasan hadis. Dari analisis dua hadis, penulis pemakalah mencoba menjelaskan dan menghubungkan keduanya, yaitu agama dan negara. Agama artinya al-milah, syariat, yaitu dinul Islam, agama Islam. Bahwa tiang dan penopang agama adalah nasihat. Nasihat berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nasihah, artinya ekspresi dalam bentuk kata-kata yang menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Memberi nasihat terhadap muslimin bisa dilakukan dengan cara menuntun mereka pada kebaikan, baik di dunia maupun akhirat. Dalam menunaikan nasihat seharusnya tidak terbatas dengan ucapan, tetapi juga harus diikuti dengan sebuah amalan. Dengan demikian, nasihat tersebut nampak jelas dalam masyarakat agama Islam. Sebagai muslim itu bahwa nasihat sebagai muslim itu sebagai penutup keburukan. Kemudian nasihat yang paling tinggi adalah nasihat yang diberikan ketika seseorang diminta nasihat untuk satu masalah. Jadi kalau kita diminta satu masalah, maka sebaiknya kita memberikan nasihat kepadanya. Karena sebagaimana sabda Nabi, jika seseorang di antara kalian dimintai nasihat oleh saudaranya, maka nasihatilah dia. Oke, langsung saja. Oleh karena itu, dikatakanlah agama adalah nasihat, artinya agama memberikan ilmu pengetahuan Islam atau syariat kepada manusia terkait masalah yang ada, seperti masalah negara. Dengan penjelasan tadi itu jelas bahwa jika suatu negara tanpa ilmu syariat, artinya sebuah nasihat dalam agama tidak diberikan ke masyarakat atau penguasa, maka niscaya negara itu akan rusak moralnya. Akan rusak moralnya dan berbuat sekehendak hati mereka. Akibatnya negara tersebut menjadi negara yang terburuk moralnya. Tentu saja ini memalukan setiap bangsa di negara. Oleh karena itulah hadis kedua menjelaskan bahwa jikalau kita cinta terhadap negara di mana kita tinggal, cintailah dan kunjungilah, sebagaimana dalam hadis tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memacu kudanya dengan kencang menuju negeri Madinah disebabkan beliau sangat rindu dan mencintai negeri tersebut. Maka kita sebagai umatnya apakah tidak bisa mengikuti beliau, yaitu mencintai tanah air sendiri lalu menjaganya. Oleh sebab itu, agama dan negara tidak dapat terpisahkan sama sekali. Pertanyaan yang sering dilontarkan sekarang ini ialah kenapa manusia harus beragama? Itu karena sudah fitrah untuk manusia. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan fitri manusia. Manusia membutuhkan agama, yaitu membutuhkan nilai-nilai yang ada dalam agama itu. Negara menyatu dengan agama itu dikarenakan pemerintah dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, yaitu artinya segala tata kehidupan dalam masyarakat
bangsa dan negara itu memerlukan nilai-nilai dari agama. Hanya saja golongan sekuler saja yang berani memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungannya antara sistem kenegaraan dengan agama. Tetapi kan negara kita Indonesia ini negara yang banyak popularitasnya adalah Islam. Hubungan antara agama dan negara menurut Islam, tak ada iman maka tak ada agama. Arti iman bagi seorang muslim bukanlah semata-mata kepercayaan jiwa, tetapi iman itu meliputi kepada kegiatan hidup, amal, usaha, cipta, dan lain-lain. Islam tidak mengenal apa yang pernah dikatakan orang bahwa agama adalah urusan pribadi, tetapi agama adalah urusan kita bersama untuk mengambil nilai-nilai moral yang ada dalam agama itu agar kita tidak terpuruk dalam moralnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana pemikiran tokoh keagamaan tentang agama dan negara. Di sini saya mengambil 2 tokoh saja biar mempersingkat waktu. Pertama, Lukman Hikam Saifuddin selaku Menteri Agama mengungkapkan bahwa agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Relasi keduanya adalah simbiosis mutualisme. Seperti ulat tanpa kepompong maka tidak akan menjadi kupu-kupu, yaitu sempurna. Begitu juga agama dan negara, seperti simbiosis mutualisme. Agama tanpa negara, negara tanpa agama, maka tidaklah terbentuk suatu negara itu menjadi negara yang baik. Kenapa? Karena agama memerlukan wadah bangsa, sedangkan kehidupan berbangsa memerlukan nilai-nilai agama sebagai acuan di tengah kehidupan yang beragam. Karena bagaimanapun juga para penyelenggara negara perlu dikontrol diimbangi dengan nilai-nilai agama agar jalannya pemerintahan tidak kering. Agama Islam dengan kebangsaan seperti 2 sisi mata uang yang satu tapi dua-duanya bersatu. Berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Islam sebagai ajaran yang kita yakini kebenarannya memerlukan wadah, tempat di mana nilai-nilai itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut yang pertama tadi, Menteri Agama. Kemudian bagaimana menurut agama lain? Yaitu yang terakhir, Kiai Haji Muhammad Sholil Nafis. Beliau mengatakan, akhir-akhir ini hubungan negara agama seringkali dipertentangkan. Padahal antara agama dan negara itu bagai sisi mata uang. Benar sekali menurut saya. Negara butuh agama untuk membangun nilai-nilai peradaban dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan agama membutuhkan negara demi penegakan hukum dan keteraturan sosial. Maka untuk tegaknya keadilan dan kedamaian itu membutuhkan agama sekaligus negara. Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan model negara. Negara tidak harus sepenuhnya jadi negara agama. Dan juga tak boleh negara hanya berdasarkan rasionalitas semata tanpa agama. Negara butuh nilai agama demi tegaknya nilai keadilan, egaliter dan berdasarkan musyawarah. Indonesia telah menjadi negara Islam, bukan hanya negara damai, karena nilai Islam sudah terserap ke dalam sistem hukum nasional. Islam bebas diamalkan di Indonesia tanpa dihalangi oleh masyarakat dan penguasa. Kita tinggal memilih peran dalam politik ini. Apakah peran politik kebangsaan, politik kerakyatan, atau politik kekuasaan? Semua ini menjadi sumber kekuatan manakala dapat dikoordinasi dengan baik. Namun, kalau tak terkoordinasi, maka berbagai peran ini dapat menjadi perpecahan dan kelemahan. Oleh sebab itu, agama memberikan nilai-nilai ajaran yang sangat berguna bagi bangsa di negara-negara ini. Demikian hasil presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa antara negara dan agama tidak bisa terpisahkan. Karena agama butuh wadah, artinya agama butuh orang yang akan untuk mengamalkan nilai-nilai agama tersebut. Sedangkan negara membutuhkan agama, artinya negara membutuhkan nilai-nilai dari ajaran agama tersebut agar suatu negara dapat terbentuk dengan
Baik, demikian kesimpulan dari saya dan hasil presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, saya tutup di sini. Terima kasih semuanya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.